Assalamualaikum Bu Selastri. Waalaikumsalam, Bu Zainul. Ya, selamat malam. Seperti yang kita janjikan tadi, Ibu, kesepakatan kita bahwa malam ini saya minta bantuan Bu Lastri sebagai narasumber dari wawancara yang kita lakukan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami, Bu, di kelas saya di sekolah, pada siswa saya di kelas 5. Baiklah, saya juga terima kasih Ibu karena menyempatkan diri, waktunya juga untuk menjadi narasumber dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baiklah, Bu, langsung saja Ibu ya. Untuk yang pertama yang mau saya tanyakan, dalam pembelajaran tematik, Bu, di sekolah, di SD kan pembelajarannya tematik Ibu, itu khususnya pada materi bahasa Indonesia, Bu, itu terkadang saya melihat itu motivasi belajar siswa itu kurang. Kira-kira apa ya, Bu, yang mempengaruhi hal tersebut? Motivasi dan keaktifan belajar siswa itu kurang karena adanya faktor internal, yaitu kurangnya motivasi belajar dari siswa itu sendiri, sehingga tingkat belajar mereka itu rendah sekali. Nah, dari situ pembelajaran itu kurang dan motivasi belajar anak itu otomatis kurang, gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian, Bu, adakah kaitannya dengan materi pembelajaran yang disajikan oleh guru, Bu? Materi pembelajaran disajikan oleh guru itu kurang inovasi dalam memberikan pembelajaran, sehingga kurang menarik untuk siswa. Kemudian menurut Ibu, apakah yang membuat siswa itu enggan, Bu, untuk mengikuti pembelajaran di kelas? Materi yang disajikan guru itu kurang menarik dan enggan dipahami oleh siswa, sehingga anak-anak itu kesannya kurang tertarik dari pembelajaran yang disajikan oleh guru itu tadi. Begitu ya, Bu. Kemudian, Bu, tadi kan ada faktor internal ya yang tadi Ibu sebutkan pada pertanyaan pertama. Kemudian adakah, Bu, faktor eksternal yang membuat siswa itu kurang motivasinya dalam belajar? Siswa itu motivasinya kurang itu karena pengaruh juga dari orang tua yang kurang memantau anaknya dalam belajar di rumah. Itu yang membuat anak-anak itu kurang motivasi belajarnya. Kurangnya pendampingan dari orang tua, gitu. Kemudian, Bu, jika dilihat dari lingkup sekolah, adakah kaitannya dengan kurangnya motivasi siswa dalam belajar? Kalau menurut saya itu karena sarana dan prasarana dari sekolah ya yang masih kurang, sehingga anak-anak masih kurang bersemangat dalam belajar. Intinya sarana dan prasarana yang masih kurang. Menurut saya seperti itu. Di kelas saya itu kan pada materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok suatu paragraf, itu anak-anak itu mengalami kesulitan, Bu. Kira-kira penyebab, bila kita lihat dari faktor internal siswa itu apa ya, Bu, penyebabnya? Kurangnya kesadaran anak itu untuk membaca itu masih kurang. Jadi apalagi anak-anak itu belum menguasai konsep dari pembelajaran itu. Misalnya paragraf yang disajikan itu masih belum sepenuhnya dipahami anak. Karena apa? Karena mereka enggan sekali untuk membaca, begitu. Mereka terkesan bosan untuk membaca, sehingga ide pokok yang harus diterapkan itu tidak dikuasai oleh anak-anak. Intinya kurang minat membaca dari anak-anak itu sendiri. Kemudian, Bu, apa faktor eksternal kesulitan siswa dalam menentukan ide pokok suatu paragraf? Kalau faktor eksternal, kurangnya perhatian dari orang tua itu bisa jadi ya. Jadi kurangnya motivasi dari orang tua untuk anak-anak itu semangat membaca. Seperti itu. Kemudian, Bu,
apa penyebab kurangnya Bu ya. Kalau dalam pembelajaran itu kan hubungan antara guru dan juga orang tua siswa itu kan sangat penting gitu ya. Tapi terkadang komunikasi antar keduanya ini kurang Bu. Kira-kira apa sih Bu penyebab kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran yang dilaksanakan? Biasanya pembelajaran online misalkan seperti itu. Kalau menurut saya kurangnya apa ya? Kurangnya motivasi dari orang tua dan kurangnya kesejahteraan orang tua juga ya. Untuk misalnya ya, ketika anak-anak melakukan pembelajaran online atau daring, itu fasilitas yang mereka miliki itu masih belum bisa dipenuhi oleh orang tua. Jadi kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh orang tua. Kesejahteraan masyarakat, intinya kesejahteraan masyarakat itu masih kurang di sini begitu. Jadi untuk menyediakan sarana pembelajaran online itu masih belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian Bu, apa kira-kira kendala yang dirasakan orang tua dalam pembelajaran yang dilakukan anaknya tersebut pada pembelajaran online itu? Kendalanya karena itu tadi fasilitas yang belum bisa dipenuhi tadi ya. Misalnya seharusnya untuk pembelajaran online itu kita kan harus mempunyai katakan HP atau gawai begitu ya. Nah dari situ orang tua itu belum bisa untuk memenuhi hal itu. Jadi kita belum bisa maksimal untuk melakukan pembelajaran itu. Berarti faktor ekonomi atau kesejahteraan orang tua dari situ. Kalau menurut saya dari situ itu yang kurang terpenuhi. Nah, kemudian biasanya dalam pembelajaran sekarang itu kan guru itu dituntut untuk melakukan pembelajaran yang inovatif gitu nih. Nah, tapi itu kebanyakan itu masih penerapannya belum gitu. Termasuk di kelas saya sendiri Bu. Kira-kira apa sih Bu kendala penerapan model pembelajaran yang inovatif di kelas itu, kendalanya apa? Belum bisa diterapkan. Guru-guru mungkin dari guru yang masih kurang inovasi ya, maksudnya belum tergerak untuk mengikuti diklat, webinar atau workshop untuk memenuhi kompetensi guru itu tadi. Terus yang kedua, guru itu berkesan hanya ceramah itu saja. Menurut dia itu dengan cara ceramah itu sudah cukup untuk mengajar anak. Mungkin seperti itu. Kemudian Bu, kira-kira apa kesulitan yang dialami dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif? Kesulitannya ya dari guru itu sendiri. Sebenarnya dari guru itu harus lebih inovasi lagi melakukan pembelajaran dengan ya mengikuti diklat-diklat atau mengikuti workshop, mengikuti webinar-webinar, supaya nanti dari situ kita akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih inovasi lagi terhadap siswa. Guru itu masih belum maksimal kalau menurut saya ya, masih cenderung ke pembelajaran yang hanya dengan menggunakan metode ceramah itu saja. Jadi kurang inovatif kalau menurut saya ya. Jadi terkesan anak-anak itu belum memahami dari gurunya, karena guru itu masih belum melakukan hal yang intinya sekarang kan teknologi juga dibutuhkan anak-anak. Jadi anak-anak masih belum mampu untuk memahami dari apa yang disampaikan gurunya. Intinya guru masih kurang inovatif untuk menyampaikan kepada murid itu. Kemudian Bu, biasanya itu kan pada materi bahasa Indonesia itu Bu ya, yang untuk menemukan inti pokok itu, saya itu biasanya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kriterianya hot gitu. Nah, tapi anak-anak itu kelihatannya kesulitan Bu untuk mengerjakan soal tersebut. Kira-kira Bu, apa sih penyebab siswa itu kesulitan mengerjakan soal dengan kriteria hot itu? Anak-anak itu cenderung memang kurang sekali ya minat membacanya. Jadi ketika ada soal yang hot, mereka itu tidak
Intinya seperti ini, jika ada pertanyaan yang di situ isinya membaca atau membaca agak panjang, itu anak-anak itu tidak memahami apa maksud dari soal itu, begitu. Kalau misalnya menurut saya dari minat membaca. Dari buku-buku juga, dari buku yang disediakan dari pemerintah, kurikulum K13 itu tidak sepenuhnya di situ menyediakan soal-soal yang bersifat hot. Mungkin hanya 50% saja di situ soal-soal yang hot begitu. Masih bersifat lots itu ya. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian Bu, kira-kira apa faktor yang dapat menyebabkan peserta didik itu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berbasis hot itu, Bu? Peserta didik itu belum terbiasa. Kalau saya belum terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal yang berbasis hot itu tadi. Yang kedua, peserta didik itu masih memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan soal-soal yang berbentuk hot tadi. Mungkin itu. Oh, berarti dari siswa itu sendiri. Dari siswa itu sendiri. Kemudian Bu, di pembelajaran sekarang itu kan kita itu harus kalau sebisa mungkin memaksimalkan, memanfaatkan teknologi ya Bu, dalam pembelajaran gitu ya. Tapi kadang itu masih pemanfaatannya itu belum maksimal, Bu. Nah, kira-kira apa penyebab guru itu belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajaran? Guru itu masih belum memiliki motivasi ya untuk mempelajari teknologi yang sedang berkembang saat ini ya. Yang kedua, guru masih malas untuk mempelajari hal-hal baru dalam pembelajaran, mungkin yang dianggap guru itu terlalu rumit atau yang lain lah, sehingga itu yang membuat motivasi itu kurang berkembang. Menurut saya seperti itu. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir, adakah faktor yang menyebabkan pembelajaran di kelas itu belum memanfaatkan teknologi secara maksimal? Fasilitas untuk pembelajaran mungkin ya, fasilitas untuk pembelajaran itu berbasis teknologi sekolah yang tidak memadai ya, seperti tadi sarana dan prasarana yang masih kurang atau kurang memadai. Yang kedua yaitu faktor untuk guru itu tidak memiliki motivasi untuk menggunakan dan mempelajari teknologi yang sedang berkembang gitu. Yang ketiga itu guru hanya menggunakan buku sebagai media pembelajaran, intinya guru itu hanya ceramah seperti itu. Kurang memiliki wawasan yang wawasan pembelajaran yang intinya menggunakan teknologi yang lebih maju gitu. Baiklah. Terima kasih Bu, dari pertanyaan yang sudah saya utarakan tadi. Alhamdulillah dari jawaban yang Ibu sampaikan tadi, saya sekarang sedikit memperoleh gambaran bagaimana nanti saya akan menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas saya. Kemudian dari jawaban-jawaban Ibu tadi juga lebih memotivasi saya Bu untuk berkembang ke depannya lebih baik dalam melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Lastri atas waktunya, bisa membantu saya untuk mencari penyelesaian masalah dari masalah di kelas yang saya hadapi. Sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Lastri. Sama-sama. Assalamualaikum. Sukses selalu bisa Ima. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.